Kami dari kelompok 4 hari ini akan menjelaskan materi tentang lembaga keuangan, pasar modal, dan OJK. Hai, saya Dodin. Hai, saya Jovan. Hai, saya Jennifer. Hai, saya Jackson. Hai, saya Jared. Hai, saya Dixon. Hai, saya Kevin. Hai, saya Jaslyn. Hai semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu OJK. Mungkin sebagian dari kalian udah tahu apa itu OJK. OJK itu adalah singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan. OJK ini adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Fungsi utamanya adalah mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, fintech, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, OJK ini juga memiliki fungsi utama. Yang pertama, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang kedua, menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, mengembangkan industri jasa keuangan. Nah, ada juga fungsi dan juga tugas dari OJK. Yang pertama adalah pengaturan dan pengawasan terintegrasi. OJK bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang kedua, perlindungan konsumen, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, edukasi dan literasi keuangan, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan. Yang keempat, pengembangan industri keuangan, mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri jasa keuangan di Indonesia. Saya akan menjelaskan jenis lembaga keuangan. 1. Pengertian bank. Pengertian bank itu ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fungsinya ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama menghimpun dana, yang kedua melakukan kredit, yang ketiga memberikan pelayanan jasa keuangan. Jadi ada dua jenis bank, yaitu ada bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum itu contohnya seperti BCA, Bank Mandiri. Terus yang kedua, bank perkreditan rakyat seperti Bank Dana, BPR, Dana Kerakyatan. Oke, saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan non-bank. LKMB adalah lembaga keuangan yang tidak menerima kesimpanan dalam bentuk giro atau tabungan dari masyarakat seperti bank, tetapi tetap memberikan jasa keuangan seperti pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan investasi. Pasar modal, tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana disebut emiten dan pihak yang memiliki dana disebut investor untuk bertujuan melakukan transaksi jual beli surat berharga. Dia memiliki 3 jenis instrumen pasar modal. Yang pertama saham, yang kedua obligasi, dan yang ketiga reksadana. Peran pasar modal pertama adalah sumber pendanaan, membantu perusahaan mendapat dana untuk ekspansi dan pengembangan usaha. Yang kedua, alternatif investasi, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi dan memperoleh imbal hasil. Yang ketiga, indikator ekonomi, menjadi salah satu indikator kesehatan ekonomi suatu negara. Peran OJK dalam pasar modal, yaitu yang pertama ada regulasi. Regulasi itu ialah menetapkan peraturan terkait pasar modal seperti penawaran umum, perdagangan efek, dan tata kelola perusahaan. Yang kedua, ada pengawasan. Pengawasan ialah melakukan pengawasan terhadap emiten, perusahaan publik, dan lembaga penunjang jasa modal untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Yang ketiga, ada perlindungan investor, yaitu ialah menjamin transparansi dan keadilan dalam transaksi pasar modal serta memberikan perlindungan bagi investor. Yang keempat, ada pengembangan pasar modal. Nah, itu ialah mendorong pertumbuhan dan pendalaman pasar modal melalui berbagai kebijakan dan investor. Saya akan menjelaskan perusahaan asuransi.
Perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi menyediakan perlindungan terhadap risiko tertentu seperti kematian, kecelakaan, atau kebakaran dengan membayar premi secara berkala. Contohnya adalah asuransi jiwa sama asuransi umum. Kedua, dana pensiun. Dana pensiun adalah badan yang mengelola iuran dari karyawan dan pemberi kerja yang akan dipergunakan untuk memberikan penghasilan setelah pensiun. Contohnya seperti DPPK, DPLK. Yang ketiga ada pengadaian. Pengadaian memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak. Contohnya seperti PT Pengadaian. Keempat, perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah perusahaan yang memberikan pembiayaan jangka menengah atau panjang, terutama untuk pembelian barang modal seperti kendaraan atau alat berat dengan sistem sewa guna usaha. Contohnya seperti Toyota atau BCA. Yang kelima ada perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ini menyediakan pembiayaan kepada usaha kecil dan startup yang memiliki prospek tinggi tapi belum bankable. Yang bankable itu seperti belum bisa mengakses pinjaman bank. Contohnya seperti Mandiri, S Venture, dan Alpha. Anjang piutang adalah kegiatan pengalihan tagihan suatu perusahaan pada lembaga keuangan untuk mendapatkan pembayaran lebih cepat. Contohnya, jika perusahaan A memiliki piutang dari perusahaan B sebesar 100 juta rupiah dan membutuhkan dana, perusahaan A dapat menjual piutang tersebut kepada perusahaan anjak piutang dengan harga yang disepakati. Perusahaan anjak piutang kemudian akan menagih piutang tersebut kepada perusahaan B dan perusahaan A akan menerima dana dari perusahaan anjak piutang. Secara umum, anjak piutang merupakan cara bagi perusahaan untuk memperoleh dana lebih cepat dengan menjual piutang usaha mereka sambil menyerahkan tanggung jawab penagihan kepada pihak ketiga. contoh perusahaannya adalah PT Stiva Finance Tbk dan PT Indosuria Inti Finance. Perusahaan jaminan. Perusahaan ini memberikan jaminan kredit kepada UMKM agar bisa mengakses pinjaman bank dengan risiko lebih kecil. Contohnya PT Jamindo dan PT Aspindo. Yang terakhir yaitu catatan kecil dari kita. Tujuan dari OJK adalah mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia. Lalu pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana untuk melakukan transaksi jual beli surat berharga. Hubungan antara pasar modal dan OJK adalah peran OJK dalam pasar modal. Terdapat 4 yaitu regulasi, perlindungan investor, pengawasan, dan pengembangan pasar modal. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Bye-bye.